Arus mudik Lebaran di Jalan Raya Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap. Evandra Florasta berhasil mencetak gol untuk timnas U17 dalam pertandingan sengit mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Bisa 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor saat akan silaturahmi Lebaran dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. Ketujuh korban tersebut merupakan satu keluarga yang berada dalam satu mobil. Lantunan sholawat mengiringi pemakaman 7 jenazah pemudik yang tewas tertimbun longsor di Mojokerto, Jawa Timur. Keluarga yang ditinggalkan pun menangis di atas peti mati jenazah korban. Usai dimandikan, jenazah kemudian disolatkan di masjid yang berada di sekitar rumah duka. Jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Pasegan, Sidoarjo, Jawa Timur. 7 korban ini merupakan satu keluarga. Mereka tewas tertimbun longsor saat akan bersilaturahmi dengan sanak saudaranya. Ya, bisa 3 jenazah korban longsor Cangar, Mojokerto, Jawa Timur dimakamkan dalam satu liang lahat di TPU Jati Jejer, Mojokerto, Jawa Timur. Kepergian para korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat. Sejumlah kerabat dan warga desa Jati Jejer, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, histeris saat ketiga jenazah korban longsor tiba di rumah duka. Usai disolatkan, ketiga jenazah langsung dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman umum Desa Jati Jejer. Menurut kerabat, korban sengaja melewati wilayah Cangar untuk membeli oleh-oleh. Sudah dibilangin sama keluarga korban ibunya, nggak salah. Dibilangin gimana Mas itu? Suruh lewat bawah, aja. Tapi ya nggak tahu, udah musibah. Di mata para tetangga, korban merupakan sosok yang baik dan pekerja keras. Sebelumnya, bencana tanah longsor menghantam 2 mobil yang sedang melintas di jalur penghubung Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis. Kejadian ini pun terekam kamera pengendara yang juga sedang melintas di lokasi kejadian. Kondisi 2 kendaraan tertutup tanah dan pepohonan besar hingga sempat menyulitkan proses evakuasi. Dari Mojokerto, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu bentrok antara 2 kelompok warga di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku menewaskan seorang anggota polisi. Korban meninggal dunia ditembak orang tak dikenal. Aparat kena tembak, mundur sudah, mundur sudah. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi anggota Polsek Wahai bernama Bribka Husni Abdullah yang terkena tembakan dari orang tak dikenal.
Korban tertembak saat mengamankan bentrok antara warga dua desa di Kecamatan Seram Utara, yakni Desa Wai dan Rumah Holat. Bentrokan dipicu pemukulan seorang supir mobil yang merupakan warga Rumah Holat. Sempat evakuasi, Bribka Husni Abdullah akhirnya meninggal dunia. Sementara 4 warga mengalami luka berat. Tim gabungan TNI Polri dikerahkan guna meredam situasi tersebut. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, juga meminta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat agar turut melakukan upaya untuk memulihkan situasi tersebut. Saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Untuk mencegah bentrokan kembali terjadi, tim gabungan TNI Polri masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Dari Seram Utara, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, misal 2 rumah dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku yang terekam kamera CCTV mengacak-acak rumah korban dan membawa kabur sejumlah barang berharga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pelaku pencurian kabur membawa motor seorang warga saat melewati beberapa blok jalanan di perumahan Nilam Handoko, Kelurahan Najah, Bangkalan. Pelaku masuk rumah korban lewat plafon dan mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop hingga anting emas. Pelaku bahkan juga membawa kabur motor metik korban. Korban menuturkan insiden terjadi saat ia beserta keluarga sedang mudik ke rumah istrinya di Nganjuk, Jawa Timur. Namun 2 hari usai lebaran ia kemudian dihubungi paman yang juga tetangga rumahnya bahwa rumah korban terlihat berantakan karena dibobol maling. Usai menggasak harta di rumah korban, pelaku keluar dari pintu depan menggunakan kunci cadangan sambil membawa kabur motor korban. Uniknya pelaku sempat berganti pakaian dan celana dengan milik korban sebelum meninggalkan lokasi. Dilaporkan bahwa satu rumah lain yang persis di belakang rumah korban juga kebobolan maling pada waktu bersamaan dan kehilangan sejumlah perhiasan emas. Jadi bobol dari belakang lewat atap. Tahu saya dikasih tahu om saya sekitar sore menjelang maghrib. Tak tahu rumah sudah acak-acakan. Ya yang hilang itu Scoopy sama laptop, sama anting anak saya yang perempuan. Insiden pencurian ini sudah dilaporkan oleh korban ke Mapores tempat beserta beberapa bukti video rekaman CCTV saat kejadian. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu rumah salah seorang warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibobol maling saat ditinggal mudik oleh pemiliknya. Para pelaku yang diduga lebih dari 1 orang masuk dengan cara membobol jendela samping rumah dan mengacak-acak isi lemari pakaian untuk mencari barang berharga. Ya Allah, rumah kemalingan ya. Dibobol jendela dicopot-copotin. Ya Allah, padahal mah itu dari sore tuh udah dirapi-rapihin sama ibu tuh kamar tuh diabrak-abrik. Rumah salah seorang warga di Kampung Ponco Sawah, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol kawanan pelaku pencurian rumah kosong saat ditinggal mudik oleh pemilik rumahnya ke Wonosobo. Pelaku diduga lebih dari 1 orang. Menurut orang tua korban, kejadian pencurian diperkirakan sekitar Jumat dini hari. Orang tua korban mengetahui rumah anaknya dibobol pencurian saat akan mematikan lampu rumah, kemudian memeriksa sisi rumah, ternyata ada beberapa barang berharga yang hilang di bawah pelaku. Nah, iya udah terbuka semua. Pas saya masuk lewat jendela, itu kamar anak saya habis semua diacak-acak, lemarinya juga pintunya diacak-acak, diubrak-abrik, pokoknya habis dah ceritanya. Nah pas dilihat TV sama salon sama HP cucu saya itu merek nggak ada. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP serta minta keterangan saksi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan kurir antri untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka. Ratusan kurir antri saat akan retur barang pelanggan yang tidak sesuai pesanan di salah satu mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antri bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk ke kantor mitra agen paket. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan dan menghimbau para kurir untuk tertib dan sabar karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Jadi ini Kota Bumi Bang, bawa dari Bitung. Apa ini, bawa anak bini. Sudah berapa lama ngantri? Dari jam 10:30 Bang, di sini. Ini udah jam 5. Kurir rekanan dari, mitra rekanan dari Shopee. Karena semua tempat tutup, di sistem hanya satu tempat yang buka. Itu pun juga dari pihak mitra sendiri tidak mengetahui awalnya bahwa tempatnya dibuka oleh sistem. Beruntung pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bisa pemalakan ratusan wisatawan di Pantai Carita, Pandeglang, Banten semakin meresahkan wisatawan. Para wisatawan dipaksa membayar uang Rp5.000 per orang untuk menyeberangi jembatan bambu kecil. Dan ironisnya, pungli ini kerap terjadi. Dek, sini. Tadi diminta bayaran berapa, Dek? 5.000. 5.000. Kenapa? Adek nyebrang ya? Ntar. Adek nama siapa, Dek? Bayar 5.000 ya? Inilah jembatan pungli yang ada di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sekali melintas, wisatawan bayar Rp5.000 per orang. Jembatan bambu sepanjang 5 meter dengan lebar 1 meter ini sengaja diletakkan di lintasan air. Dan banyak warga yang tidak mengira jika jembatan tersebut berbayar. Biasanya, warga yang mengaku pemilik jembatan maut tersebut akan menghampiri wisatawan yang melintasi jembatan dengan memaksa. Mereka meminta uang Rp5.000 per orang. Dalam sehari, ada ratusan hingga ribuan pengunjung yang melintasi jembatan tersebut. Ironisnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa tahun lalu. Viral hingga sempat diamankan pihak kepolisian. Ternyata pelaku tidak jerah memasang perangkap jembatan pungli kembali. Tan bambu ya? Itu diminta bayaran berapa? 5.000. 5.000 satu orang apa 2 orang? Emang awalnya gimana sih, Dek, itu? Awalnya saya juga nggak tahu, katanya buat upah gotong-gotongin jembatannya aja. Oh gitu, terus menurut Adek bagaimana itu? Apakah itu termasuk pungli, Dek? Ya, bisa jadi. Warga berharap pemerintah desa bisa membangun jembatan serupa agar wisata Pandeglang tidak tercoreng dengan ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Lebaran warga serbu pedagang mainan di Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat, dan para orang tua ini mengajak anak-anaknya untuk membelanja uang hasil THR yang didapat pada saat Lebaran. Mengisi libur panjang Lebaran, Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat ramai diserbu pembeli. Pengunjung memadati lapak-lapak pedagang mainan di pinggir jalan ini.
Para orang tua sengaja membawa anak-anaknya ke salah satu pusat grosir mainan untuk menghabiskan uang THR Lebaran. Pasalnya, harga di pasar SMK ini jauh lebih murah. Ini lihat-lihat nih anak-anak pada mau beli mainan katanya. Beli mainan apa, Bu? Ini adiknya udah beli tebakan, kakaknya mau beli Lego. Ini habisin uang Lebaran, Bu ya? Iya, nih dari hasil dari saudara-saudaranya dari Ampau. Bu tiap tahun selalu belanja sini atau gimana, Bu? Iya, setiap tahun. Habis Lebaran kita beli mainan uangnya. Ramainya pembeli terjadi sejak sehari setelah Lebaran. Harga mainan yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya membuat omset penjual meningkat mencapai lebih dari 10%. Alhamdulillah sih kalau Lebaran, habis Lebaran begini lumayan ramai. Biasanya ini pengunjung nyari barang apa, Bang? Ya kalau buat anak-anak yang banyak dapat persenan Lebaran itu ya mainan, terutama itu. Biasanya yang dicari ini item-item apa? Di mobilan atau? Macam-macam sih, mobilan, kayak Lego, boneka, banyak sih. Selain momen Lebaran, biasanya pedagang dapat meraup untung lebih besar dari hari biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Bisa Kota Yogyakarta masih menjadi magnet wisatawan pada libur Lebaran 2025. Akibatnya kawasan Malioboro berubah menjadi lautan manusia. Selain itu, arus lalu lintas terpantau padat merayap. Di musim libur Lebaran, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan Jumat siang. Jumlah wisatawan yang memasuki kota Yogyakarta diprediksi akan mencapai 3 juta wisatawan. Dari pantauan petugas, arus lalu lintas yang masuk ke Jalan Malioboro terpantau padat merayap dengan volume kendaraan didominasi mobil pribadi yang berasal dari luar daerah. Liburan, Mas. Jadi bersama siapa aja, Pak? Sama anak, sama istri, bertiga ke Malioboro karena pertama memang udah lama nggak kesini kan. Terus kedua memang pengen nongkrong sambil kulineran. Iya. Diprediksi peningkatan pengunjung di kawasan wisata Malioboro akan terus terjadi hingga akhir pekan. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran tahun 2025 ini membawa berkah bagi sejumlah tempat wisata di Jawa Barat. Taman Satwa Cikembulan Garut serta wahana outbound di Bogor, Jawa Barat yang dipadati pengunjung. Libur Lebaran dimanfaatkan warga untuk menikmati waktu bersama keluarga di tempat wisata. Salah satu yang menjadi favorit tujuan yakni Taman Satwa Cikembulan di Garut, di Kecamatan Kadungora. Berbagai wahana edukasi satwa dengan harga terjangkau membuat tempat wisata ini dipenuhi pengunjung sejak hari pertama Lebaran. Foto sama burung. Foto sama burung. Ini anaknya yang foto tadi. Gimana sensasinya foto sama burung? Senang. Nah, emang dari mana teh? Dari Tarogong. Masih dari Garut ya? Udah berapa kali ke tempat ini? Udah 2 kali. Spot foto di area depan dengan patung satwa. Ada juga di daerah Joglo 1 itu bertemakan Idul Fitri, ya. Terus ke area spot foto dengan burung dan ular juga itu menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi pengunjung. Di Bogor, Jawa Barat, wisata outbound juga dimanfaatkan pengunjung untuk menghabiskan libur Lebaran. Di tempat wisata ini para pengunjung juga dapat menikmati danau yang dilengkapi dengan perahu karet. Beberapa wahana baru juga bisa dinikmati pengunjung
di antaranya taman burung maupun satwa lainnya serta area panahan. Tadi udah main perahu, terus kereta gantung, baru itu aja sih. Gimana menikmati wahana ini seperti apa? Seru. Apa yang lebih seru? Menantang atau apa? Iya menantang, soalnya kan adrenalinnya juga kan dari tinggi, terus juga tadi naik perahu-perahuan gitu. Sudah kelihatan peningkatan jumlah pengunjung yang kami berharap sampai dengan akhir high season ini terus meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya. Untuk banyak warga ya pengunjung, terutama ini dari mana aja sih Pak menikmati danau dan ada aktivitas lain di sini? Oke. Mayoritas pengunjung kita itu dari Jabodetabek dan wilayah Bogor itu sendiri. Selama libur lebaran berbagai hiburan digelar, seperti live music hingga berbagai permainan interaktif. Dari Garut dan Bogor, Jawa Barat, I.I. Solihin, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Bisa menikmati wahana adventure mobil off-road yang memicu adrenalin hingga bersantai sambil menikmati kuliner di pinggir sungai bisa jadi pilihan menghabiskan waktu libur lebaran ini. Sebuah destinasi wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi salah satu pilihan lokasi wisata yang seru bagi Anda yang ingin menikmati libur lebaran. Pemirsa, libur lebaran telah tiba. Siapa nih yang masih cari tempat wisata untuk berlibur sama keluarga, sama teman, sama saudara? Nah, saya saat ini berada di Kabupaten Semarang dan di sini ada tempat wisata yang unik. Istilah kata zaman sekarang hidden gem. Dari mulai yang memacu adrenalin sampai yang bisa untuk bersantai ria. Seperti apa? Yuk langsung saja kita seru-seruan bareng. Pemandangan asri dengan semilir angin yang menyejukkan menyambut wisatawan setibanya di desa wisata ini. Lokasinya yang tersembunyi seolah menemukan cara tersendiri untuk healing dari hingar-bingar perkotaan. Salah satu pilihan terbaik menjelajah kawasan ini dengan naik mobil off-road, melintasi lintasan berlumpur dan medan yang menantang. Meski memacu adrenalin, namun melintasi hamparan alam memanjakan mata, memikat hati. Mencoba olahraga air di sungai seperti turbing, rafting hingga menaiki perahu karet tak kalah seru. Tak heran banyak wisatawan lokal menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Gimana? Enjoy nggak Pak keluarganya main di sini? Enjoy banget, mengenang masa kecil, main di sungai. Asik sih. Mau nyoba yang rafting cuman nggak ini. Waktunya nggak nututinan. Baru tubing ya, karena kan kita nggak kurang persiapan. Kalau mau tahu dari pagi ada rafting, mah kita dari pagi. Oh gitu. Tapi gimana, seru nggak? Seru banget. Enjoy keluarga. Enjoy banget. Menikmati suasana tenang, pengunjung bisa bersantai di pinggir sungai, mendengarkan deru aliran air serta menyantap makanan khas Jawa yang sedap. Seperti pecel, ikan teri hingga kelapa muda. Nikmatnya. Jadi buat Anda pemirsa yang masih mencari rekomendasi tempat wisata, nah ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik, yang sangat unik, sangat oke. Ada di Pesona Garda, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Jan Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus dan Laksana melaporkan. Ya, bisa berkreasi di taman wisata yang dibalut panorama alam memanjakan mata, bisa menjadi pilihan menarik untuk berlibur bersama keluarga. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa eksotis secara natural. Ya pemirsa, masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, yang mana sehabis melakukan kegiatan halal bihalal, kebanyakan masyarakat melakukan kegiatan berwisata. Salah satu mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini di kawasan Bandar Lampung yang memiliki satu-satunya taman satwa. Untuk mengetahui apa saja sih yang menarik di tempat saya melaporkan saat ini, ikuti saya. Satu-satunya destinasi wisata Taman Satwa di Kota Tapis Berseri ini menyuguhkan pengalaman berinteraksi dengan beragam satwa. Memiliki 400 lebih satwa dari 62 jenis satwa eksotis membuatnya jadi tujuan berwisata di libur lebaran ini.
Di sini pengunjung bisa melihat cantiknya satwa-satwa eksotis secara jelas tanpa terhalang pagar pembatas dan kawat kerangkeng. Bahkan dapat berinteraksi langsung dengan para satwa secara lebih natural layaknya di alam liar. Seperti memberi makan hewan hingga menunggangi gajah. Lokasinya 1 waterboom, 2 ini taman satwa. Kita sekarang ada di lokasi taman satwanya. Tapi kalau diletakkan taman satwa ini lebih ramai dibandingin waterboom. Karena kalau di Lampung taman satwa itu hanya ada di sini. Tapi kalau waterboom banyak. Udara sejuk dan menyegarkan berpadu rimbunnya pepohonan menyempurnakan rekreasi wisatawan. Berjumpa dengan hewan dilindungi pun cocok bagi anak-anak semakin mengenal keberagaman makhluk hidup. Dapat sekali edukasinya. Apalagi nih si bocil ini baru pertama kali kan ngelihat burung pelikan segala macam, apalagi dia mau lihat gajah gitu. Bandrol dengan harga Rp20.000 hingga Rp75.000, wisatawan bisa menikmati pengalaman seru dan beredukasi untuk mencoba beragam wahana di wisata ikonik ini. Ya, pemirsa, beginilah keseruan saya selama berada di Lembah Hijau Bandar Lampung. Ya, Lembah Hijau Bandar Lampung memiliki satu-satunya taman wisata di kawasan ini. Dan bagi Anda yang ingin menikmati, berkunjung, berwisata di momen Lebaran 1446 Hijriah ini, dengan harga terjangkau Anda bisa menikmati dan bermain bersama satwa-satwa yang berada di kawasan ini. Dari Lampung, Indra Setiabudi, Jamie Jasin, Ainus melaporkan. Bisa jelang berakhirnya libur Lebaran 2025, arus balik penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta terus melonjak. Selengkapnya saat lagi di Sindo Siang. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Bisa situasi arus balik mudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat terpantau relatif landai dan belum terlihat antrian panjang penumpang maupun kendaraan antara kota. Bisa kondisi tersebut disebabkan sebagian besar penumpang telah tiba lebih awal, terutama Sabtu dini hari tadi. Lonjakan kedatangan pemudik terjadi sejak tengah malam hingga subuh. Pada siang hari, jumlah penumpang diprediksi tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Aktivitas di terminal cenderung normal dengan lalu lintas kendaraan yang lancar serta suasana yang cukup lengang. Petugas terminal tetap bersiaga memastikan kelancaran arus kendaraan serta kenyamanan para penumpang yang masih berdatangan. Bisa jelang berakhirnya libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, arus balik penumpang di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan. Pada hari Sabtu, PT KAI Daerah Operasi atau Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 50.000 penumpang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Arus balik penumpang di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan, di mana pada hari Sabtu PT KAI Daerah Operasi atau Daob 1 Jakarta mencatat sebanyak 50.180 lebih penumpang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Apabila melihat tren mudik atau arus mudik pada H+5 Lebaran, ini tren mudik Lebaran tercatat masih tinggal dari atau tinggi dari hari biasanya dengan angka 29.348 penumpang, baik berangkat dari Stasiun Gambir maupun Stasiun Pasar Senen. Selain itu, PT KAI Daob 1 juga memberangkatkan 85 kereta api jarak jauh, rata-rata setiap harinya untuk diberangkatkan ke berbagai kota tujuan. Kami juga mengajak agar para penumpang apabila yang turun untuk memeriksa kembali barang bawaannya agar tidak terjadinya ketinggalan barang di kereta, mengingat hal ini dapat merugikan pengguna jasa kereta. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran sudah ada rekan Naura Syafiqah yang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang Naura, seperti apa situasi pada arus balik di tempat Anda melaporkan?
Baik Togi dan juga pemirsa, untuk situasi puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen ini sudah berlangsung dari tanggal 3 April kemarin. Dan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga di tanggal 7 April mendatang. Dan di pagi hari ini untuk Stasiun Pasar Senen kedatangan ada 18.000 penumpang yang tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Untuk keramaian ini bisa kita lihat dari gate kedatangan yang berada di belakang saya. Ini merupakan gate kedatangan yang sedari tadi pagi terus ramai oleh para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen. Dan jika memang kita lihat dari data yang diberikan Humas Daob 1 Jakarta, untuk Stasiun Pasar Senen ini memiliki tingkat okupansi yang lebih tinggi dibandingkan stasiun wilayah Daob 1 Jakarta lainnya. Dan juga menginformasikan untuk pemirsa dan Togi, di sini titik-titik penjemputan sudah sangat ramai oleh mobil-mobil yang terus berdatangan menjemput pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Dan tapi jika kita lihat dari data yang diberikan Humas Daob 1 Jakarta ini sebenarnya untuk arus balik ini tidak kalah ramai dengan arus mudik. Dikarenakan arus mudik ini masih ada di 21.000 penumpang yang terus berdatangan untuk berangkat ke kampung halamannya. Dan juga untuk informasi seperti informasi kedatangan kereta, kemudian estimasi waktunya dan juga peron kedatangan ini bisa dilihat di layar informasi yang diberikan dari Stasiun Pasar Senen. Selain itu dari Humas Daob 1 Jakarta juga mengantisipasi adanya lonjakan dengan terus memberikan kereta api tambahan sebanyak 300 lebih perjalanan, di mana untuk perharinya ini ada 15 perjalanan yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Sementara itu Togi dari Stasiun Pasar Senen. Baik, terima kasih Naura Sofika melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan berlangsung hari ini hingga 2 hari ke depan. Dan seperti apa pantauan lalu lintas pada arus mudik di kilometer 62 Tol Cikampek? Berikut liputannya. Ya, pemirsa, 5 hari pasca Hari Raya Idul Fitri nampaknya sudah mulai terlihat adanya mobilitas arus balik dari para pemudik yang akan kembali ke Jakarta. Hari ini bisa terlihat di situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 62 yang nampaknya untuk arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ini lebih ramai dibandingkan arah sebaliknya, yakni dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Dan juga sudah diberlakukan adanya sistem rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur sejak kemarin malam, yang artinya pada malam hari untuk volume kendaraan yang melintas ini mencapai di angka 6.300 kendaraan per jamnya. Namun memang berdasarkan pantauan kami untuk volume kendaraan yang melintas pada pagi dan juga siang hari ini lebih sedikit, yakni berada di angka 2.700 kendaraan per jamnya. Artinya bagi para pengendara ataupun juga masyarakat yang akan melakukan perjalanan, ini untuk perjalanan akan lebih lancar dilaksanakan ketika pagi ataupun juga siang hari dibandingkan ketika malam hari. Dan untuk puncak arus balik di Jalan Tol Jakarta Cikampek ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April 2025, di mana diprediksi lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas pada saat puncak arus balik. Dan tentunya untuk mengantisipasi adanya kepadatan akibat volume kendaraan yang meningkat drastis, akan diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow akan tetap diberlakukan hingga pada tanggal 7 April 2025, yang mana akan diterapkan secara situasional, baik itu apakah nanti akan dilaksanakan selama ataupun juga diterapkan 1 lajur ataupun 2 lajur. Dari Karawang, Jawa Barat, Amrina Rida Aristiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu rekayasa lalu lintas kontraflow sudah mulai diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek sejak kemarin malam. Berdasarkan jadwal Jasa Marga, kontraflow arah Jakarta akan diberlakukan hingga 7 April secara situasional sebagai antisipasi puncak arus balik. Ya, sudah mulai terlihat mobilitas arus balik dari pemudik di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan lalu lintas dari arah Cikampek ke arah Jakarta terlihat cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan telah terjadi peningkatan volume kendaraan menuju Jakarta. Ini tercatat lebih dari 67.000 kendaraan melintas ke arah Jakarta hingga Jumat malam kemarin. Dan rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur arah Jakarta juga sudah mulai diterapkan dari KM 70 ke KM 47. Ya, pemirsa, hari ke-6 Lebaran ini arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan sistem kontraflow 2 lajur hingga kilometer 36 diterapkan berkala seiring dengan peningkatan arus balik mudik 2025 untuk mengurai volume kendaraan.
Sebanyak 30 gardu tol aktif di gerbang tol Cikampek Utama mampu mengurai kepadatan lalu lintas pada arus balik hari kelima pasca Lebaran. Terjadi peningkatan 77% lalu lintas menuju arah Jakarta dari arah Trans Jawa. Adapun 19 gardu tol difungsikan menuju arah Jakarta, sementara 11 gardu tol lainnya menuju ke arah Trans Jawa. Pengingatan seluruh gardu tol cukup efisien mengurai kepadatan yang terjadi dari pagi menuju siang hari, dan arus balik sudah mulai tercatat meski puncaknya diprediksi akan terjadi pada esok hari. Dan terjadi peningkatan 77% untuk akumulasi arus balik di gerbang tol Cikatama dengan total 177.000 kendaraan telah kembali ke Jabodetabek. Bisa 5 hari setelah Lebaran, lalu lintas di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap. Puncak arus balik di Lingkar Gentong terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. 5 hari setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, lalu lintas di Jalan Raya Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau padat merayap pada Sabtu pagi. Pihak kepolisian memprediksi momen puncak arus balik di jalur selatan, khususnya Limbangan, Malangbong, dan Gentong akan terjadi mulai dari tanggal 6 hingga 8 April 2025. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika terdapat peningkatan volume kendaraan di beberapa titik rawan macet. Adapun lokasi yang diantisipasi menjadi titik rawan penumpukan kendaraan berada di tanjakan Lingkar Gentong akibat banyaknya kendaraan roda 4 dan 2 yang mogok. Selain itu, tanjakan Lingkar Gentong, Simpang 3, Malangbong, dan Pasar Lewo menjadi titik rawan kepadatan di jalur selatan. Kepolisian menghimbau kepada para pengendara untuk berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan layak jalan. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas pada mudik Lebaran kali ini, kita akan memantau dari lokasi yang sudah mengalami kepadatan. Ada rekan Irfan Hardiansyah dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang Irfan, bagaimana situasi lalu lintas siang hari ini? Ya, baik, terima kasih Togi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, terjadi kepadatan sejak pagi tadi dari pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berbicara mengenai arus balik yang akan terjadi di Lingkar Gentong, kemudian juga Malangbong dan juga Limbangan, ini pihak kepolisian memprediksi bahwa akan terjadi pada tanggal 6 hingga 8 April 2025. Namun pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa di hari keempat setelah Lebaran, tepatnya pada kemarin, ini peningkatan volume kendaraan di Lingkar Gentong ini meningkat, di mana mencapai lebih dari 70.000 kendaraan telah melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Namun untuk hari ini, di mana hari kelima setelah Lebaran, sudah tercatat dari data yang kami peroleh dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya, ini sudah menyentuh di angka lebih dari 15.000 kendaraan telah melintas dari arah Tasik menuju ke arah Garut dan juga Bandung. Dan pihak kepolisian ini menghimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan pastikan kendaraan yang layak. Togi. Irfan Hardiansyah atas informasinya melaporkan langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Bisa Korlantas Polri menyebut sekitar 40% kendaraan pemudik telah kembali ke Jakarta. Mudik Lebaran tahun 2025 telah usai dan para pemudik mulai berduyun-duyun kembali ke kota perantauan termasuk Jakarta. Data Korlantas Polri menunjukkan pada arus mudik kali ini total lebih dari 2,2 juta kendaraan meninggalkan Jakarta menuju berbagai kota tujuan.
Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho menjelaskan volume total kendaraan antara arus mudik dan arus balik kerap berbeda. Meski demikian, hingga H+4 Idul Fitri, sekitar 40% kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sisanya dapat terdistribusi pada tanggal 5 hingga 8 April mendatang. Guna memastikan arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar, Korlantas Polri, Jasa Marga, serta sejumlah pihak lainnya merancang sejumlah rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah penerapan one-way nasional arus balik yang direncanakan digelar pada Minggu 6 April 2025. Arus mudik sudah selesai, sehingga Bapak Kapolri konsen memastikan bahwa arus balik ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu strategi daripada cara bertindak, Bapak Kapolri menekankan bahwa ada penambahan penebalan personil agar supaya arus balik ini berjalan dengan baik dan duta-duta arus balik ini bisa terlindungi. Baik itu personil dari Sabara, personil dari fungsi lain, terutama fungsi lalu lintas, termasuk juga Bapak Kapolri memerintahkan pergelaran sarana dan prasarana. Jadi kendaraan-kendaraan dinas, baik yang ada di jalan tol, baik yang di jalan arteri, termasuk juga tempat-tempat tujuan wisata. Maka dari itu, saya sebagai Kakor Lantas dalam rangka mengantisipasi arus balik, tentunya ada beberapa skenario yang sudah kami rumuskan. Tentunya ini kerjasama dengan stakeholder, termasuk Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah rekayasa lalu lintas. Jadi belajar daripada arus mudik, tentunya arus balik ini situasinya beda. Karena teman-teman kita yang balik ini kondisinya mungkin sudah lelah, sudah capek, kondisi psikologinya beda. Maka dari itu, untuk memecah arus, untuk mengatur arus, Korlantas Polri dengan jajaran sepakat untuk melakukan rekayasa bertahap. Tahap pertama adalah tentunya alih arus, baik itu di jalan tol dan non-tol. Yang kedua adalah kontraflow. Kontraflow itu diberlakukan dari kilometer 70 sampai 47 sampai 36. Bisa saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Arangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cirebon, Jawa Barat. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Togi. Pemirsa, arus mudik balik Lebaran yang diprediksikan terjadi dari tanggal 5 sampai tanggal 7 nanti saat ini terlihat sudah mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Tepat saat ini di kawasan Simpang Pemuda Cirebon, Jawa Barat sendiri terlihat tepat di belakang saya kendaraan-kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri dari arah Jawa Tengah yang nantinya akan keluar menuju ke arah Jakarta ataupun ke arah Bandung. Hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, didominasi kendaraan roda 2 tetapi juga kendaraan roda 4. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini mengakibatkan adanya pemberlakuan rekayasa lalu lintas di mana kendaraan-kendaraan yang nantinya akan keluar dari dalam kota Cirebon sendiri, baik yang akan menuju ke arah Sumber ataupun juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Jakarta dan juga ke arah Bandung, saat ini sedang ditutup dan akan dialihkan menuju ke Simpang Kangkrasan yang nantinya akan berputar balik untuk melintasi dari arah Jawa Tengah yang nantinya akan lurus menuju ke arah Jawa Barat ataupun ke arah Bandung dan juga yang nantinya akan keluar menuju ke arah Jakarta. Peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini sudah terlihat baik oleh kendaraan pribadi tetapi juga kendaraan umum. Kami menghimbau bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan balik menuju ke arah Bandung ataupun ke arah Jakarta nanti agar tetap berhati-hati dengan selalu mengutamakan keselamatan bersama di jalan. Dan khususnya melalui jalur arteri ini terpantau langsung dari pantauan kami bahwa
Sampai dengan saat ini, kendaraan-kendaraan roda 2 juga mendominasi perjalanan arus balik dari arah Jawa yang akan menuju ke arah Jakarta. Khusus bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk selalu menggunakan helm berstandar nasional demi menjaga keselamatan diri Anda. Dan melihat kembali perjalanan yang cukup jauh, dihimbau untuk melaksanakan istirahat ataupun rehat sebentar jika Anda merasa lelah dan mengantuk demi menjaga keselamatan bersama di jalan. Dan pengalihan arus lalu lintas yang saat ini sedang berlangsung oleh rekan-rekan kami Satlantas Polres Cirebon sendiri bersama dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini antisipasi dan juga mengikuti kebijakan yang sedang diberlakukan demi perjalanan Anda lancar sampai di tujuan. Dan juga mengantisipasi banyaknya mal ataupun tempat-tempat wisata kuliner di sekitaran kawasan ini. Kami juga menghimbau bagi para pengendara agar mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk pada sekitaran kawasan ini sendiri. Dan pemirsa, melihat kembali untuk kendaraan-kendaraan dari arah Jawa ataupun dari arah Jawa Barat khususnya Bandung yang nantinya akan kembali ke arah Jawa Tengah pun juga hingga saat ini masih mendominasi kendaraan-kendaraan lokal berplat E. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu mematuhi rambu lalu lintas tetapi juga mengikuti kebijakan rekan-rekan kami yang berada di lapangan. Dan bagi para pemudik yang nantinya akan melaksanakan perjalanan arus balik kembali ke kota Anda, kami terus mengupdate informasi arus lalu lintas. Anda dapat mengunjungi Instagram kami di korlantaspolri.ntmc ataupun Anda juga dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Togi yang dapat kami bagikan langsung dari Simpang Pemuda Cirebon, Jawa Barat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cicia Rangga atas laporannya dari kawasan Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Libur Lebaran, Rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diserbu warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang, masih bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, arus balik penumpang pada H+4 Lebaran terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Suta ini mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dibanjiri ratusan penumpang yang baru kembali usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dikarenakan tiket pesawat yang mendekati puncak arus balik pada Minggu 6 April telah ludes. Salah satu penumpang pesawat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih kembali pada hari Jumat karena tiket pesawat telah habis untuk puncak arus balik. Karena pertama itu karena tiketnya udah habis. Pertama itu memang penerbangannya dari bandara di Lubuk Linggau itu nggak ada setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua memang tiketnya udah habis untuk hari selanjutnya. Kemarin itu kurang tiket. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat arus balik telah terjadi sejak hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat ini sebanyak 147.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 82.000 orang yang datang dan 65.000 orang yang pergi. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pihaknya memprediksi tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ahas Nugara, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Pelabuhan Bakauheni masih tampak landai jika dibandingkan dengan arus balik di tahun sebelumnya. Ya, seperti inilah situasi dari Pelabuhan Bakauheni. Arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni belum menunjukkan peningkatan kendaraan yang tinggi. Pihak ASDP memprediksi puncak arus balik terjadi di H+4
Meski begitu adanya pola perbedaan tren pemudi pada arus balik 2025. Meski kondisi Pelabuhan Bakauheni masih landai, namun pihak SDP akan terus memantau arus pemudik untuk memastikan kelancaran perjalanan bagi masyarakat. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik Lebaran, sudah ada rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat siang Indra, seperti apa situasi terkini di sana? Baik, selamat siang Togi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait arus balik 2025. Yang mana SDP memprediksi pada hari ini merupakan tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2025 merupakan puncak arus balik 2025. Adapun dari data yang kami terima terakhir ini pukul 24.00 di H+4 kemarin setidaknya sudah ada 120.000 orang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Pelabuhan Merak Banten. Adapun juga dengan hari yang sama ini 30.000 kendaraan juga sudah bertolak melakukan penyeberangan pada kemarin, dan hingga sampai saat ini Anda bisa saksikan masih ada antrian, yang mana antrian ini dari 10 kantong parkir ataupun di 10 baris kantong parkir ini hampir terisi penuh, dan namun memang saat ini sudah ada kendaraan yang sudah melakukan pergerakan menuju kapal, dikarenakan memang Togi dan juga pemirsa antriannya tidak berlangsung lama lantaran memang untuk bongkar muat kapal ini sangat cepat sekali. Dan kalau kita bisa lihat saat ini siang hari ini sebanyak 3 kapal sudah menyandar di Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan kegiatan arus balik 2025 Togi. Dan Togi dan juga pemirsa dapat kami informasikan juga bahwa di tempat saya melaporkan saat ini di Pelabuhan Bakauheni Lampung, tepatnya di Dermaga 7, jalur eksekutif, yang pada hari ini merupakan jalur reguler. Semuanya diberikan akses untuk jalur reguler dengan harga yang sama. Tonggi, pasti ini sangat meringankan sekali bagi masyarakat yang ingin melakukan pulang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait penguraian ini, Togi dan juga pemirsa, bahwa tempat saya melaporkan ini merupakan diperuntukkan hanya untuk kendaraan pribadi saja, roda 2 maupun juga pejalan kaki. Sementara bus maupun juga truk sudah dialihkan ke Pelabuhan Wika Beton, sementara truk golongan 789 ini dialihkan ke arah BBJ guna untuk mengurai kepadatan di setiap dermaga. Yang mana perlu informasikan juga Togi, yang sebelumnya yang mana ini 30 kapal beroperasi setiap harinya, namun hingga sampai saat ini sudah ditambah menjadi 43 per harinya, yang mana ini sangat efektif sekali untuk mengangkut masyarakat yang akan melakukan arus balik sehingga tidak adanya terjadi antrian yang cukup panjang di sini. Dan terkait skema, Togi dan juga pemirsa, bahwa skema buffer zone maupun juga delay system ini masih belum diberlakukan, namun sudah disiagakan guna untuk mengurai nanti ketika adanya terjadi kepadatan di area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan arus balik 2025, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di lokasi di kantong-kantong parkir berada di dermaga masing-masing, termasuk di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Togi. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas informasinya, melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, 5 hari setelah Lebaran, pantauan arus lalu lintas di Tol Kalikangkung terpantau ramai lancar. Sementara itu, volume kendaraan di arah Jakarta kian mengalami peningkatan. Pemirsa, arus balik di gerbang Tol Kalikangkung terpantau ramai dan lancar. Volume arus balik kian mengalami kenaikan seiring dengan prediksi arus balik pada 6 April 2025. Dan pemirsa, hingga sejauh ini, Dirlantas Polda Metro Jawa Tengah ini memberlakukan one way lokal untuk mengurai kepadatan arus balik. Tercatat di pagi 5 April 2025, sudah ada 4.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta. One way nasional rencananya akan diberlakukan 6 April secara situasional atau melihat traffic counting arus balik.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran sudah ada rekan Esra Ambarita. Selamat siang Esra, seperti apa kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Kali Kangkung, pantauan arus balik ini sudah mulai terjadi sebenarnya beberapa hari yang lalu. Dan kalau sekarang volume kendaraan ini sudah mengalami peningkatan. Tadi pagi jika saya mengabarkan ini ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas ke arah Jakarta, maka ini menjadi 12.000 kendaraan. Ini artinya terjadi penambahan sebesar 8.000 kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Nah, kami akan tunjukkan situasi terkini bagaimana di gerbang tol Kali Kangkung yang mana ini masih lancar, namun untuk kendaraan ini terbilang ramai dan ini didominasi dengan plat B kemudian juga plat D yang tentunya ini melakukan perjalanan arus balik. Nah, tentunya situasi ini juga berbeda beberapa hari waktu lalu jika sempat ini terjadi kemacetan, kepadatan, bahkan hari ini sudah tidak terjadi dikarenakan dari pihak kepolisian sudah memperlakukan sistem one way ataupun penerapan satu arah. Dan kalau kami lihat juga ini gardu tolnya hampir keseluruhannya dibuka, jadi fokus untuk memecah kemacetan atau seiring dengan prediksi pemerintah yang menyatakan bahwa arus balik ini puncaknya akan terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2024. Kendati demikian pemirsa, bahwa one way yang tentunya diterapkan ini adalah one way lokal, yakni mulai dari gerbang tol Kali Kangkung hingga di kilometer 237. Sementara apakah ada kemungkinan nanti one way nasional? Nantinya ini akan berlaku secara bertahap, yakni kalau tidak ada perubahan atau jika traffic countingnya naik, maka di tanggal 6 hingga di tanggal 7 April akan diberlakukan one way nasional atau sistem satu arah sampai nanti di kilometer 70 yakni di tol Cikatama. Dan ini menjadi langkah juga untuk memecah kemacetan seiring dengan prediksi arus balik yang terjadi pada esok hari. Tapi kalau melihat ke sekarang, traffic countingnya ini masih terkendali, yakni masih di angka 2.000 hingga 3.000. Namun jika menyentuh nanti di angka 5.000, maka one way dan kontraflow juga turut akan diberlakukan. Tentunya hari ini menjadi hari terakhir juga untuk diskon tarif potongan tol sebesar 20%. Kendati demikian tidak perlu khawatir pemirsa, karena diskon tarif tol untuk 20% ini masih akan berlaku nanti yakni pada tanggal 8 April hingga 10 April 2025. Waktunya dari pukul 5 pagi hingga berakhir lagi di pukul 5 pagi. Tentunya ini menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh Jasa Marga dalam kemudahan melakukan perjalanan arus balik. Nah pemirsa, sekadar tentunya kepolisian juga menghimbau maksud kami bahwa selama melakukan perjalanan arus balik agar terus berhati-hati di jalan dan apabila mengalami kantuk, kelelahan, segeralah beristirahat di sejumlah rest area yang telah disediakan. Togi. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas informasinya melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya bisa di momen libur Lebaran, rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah jadi destinasi wisata baru. Ribuan warga di berbagai daerah rela mengantri berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Meski tidak menggelar open house pada momen Lebaran tahun ini, namun ribuan warga yang datang dari berbagai daerah antusias mendatangi rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Warga rela antre berjam-jam demi bisa bersalaman dan berfoto dengan Jokowi. Warga datang dari berbagai daerah di tengah aktivitas mudik dan wisata Lebaran. Mereka terus memenuhi area depan rumah Jokowi sejak hari pertama Idul Fitri. Petugas pun sempat kewalahan mengatur antrean, lantaran semakin sore semakin banyak warga yang datang. Datang jam berapa tadi? Jam 7:30. Terus sudah foto sekarang? Iya. Sudah foto? Sudah foto dengan Pak Jokowi? Belum, ngantri tarik ke belakang lagi, tarik ke belakang. Nanti ngantri berapa lama ini tadi? Ya hampir 2 jam lah. Terus lumayan juga. Terus ini udah dapat antrian? Belum, antri sampai dapat harus nanti. Harus sampai salaman ini, jauh-jauh soalnya. Sejumlah tokoh dan Menteri Kabinet Merah Putih juga datang berkunjung ke rumah Jokowi. Salah satunya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Bima Arya bahkan menyebut bangga dan mengapresiasi rumah Jokowi sebagai destinasi wisata baru di Solo. Selain bisa bertemu mantan presiden, warga juga dihibur dengan penampilan musik, seni, dan budaya. Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Nah, ternyata ke sini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang sini, kemudian spontanitas pertunjukan kesenian, budaya, dan juga ada kuliner-kuliner ya, sumbangan dari warga juga. Ya, ini wisata murah meriah sekaligus bisa silaturahmi dengan Pak Jokowi. Ya, ini apresiasi. Keramaian warga di rumah Jokowi diprediksi akan terus terjadi sampai hari terakhir libur Lebaran, yakni Minggu lusa. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ya, sementara itu sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada Kamis siang. Kehadiran Menteri Keuangan ini menyita perhatian warga yang berada di rumah Jokowi. Pertemuan antara Sri Mulyani dengan Jokowi berlangsung singkat. Sri Mulyani enggan berkomentar terkait pembicaraan dalam pertemuan dan mengenai Indonesia yang terkena dampak tarif impor Amerika Serikat. Ya, selain Sri Mulyani, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain bersilaturahmi, Bima Arya juga untuk membuktikan destinasi wisata baru yaitu wisata Jokowi. Wisata ini viral lantaran banyak warga dari berbagai daerah datang berkunjung ke rumah Jokowi. Bisa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini membagikan amplop kepada anak-anak yang mengantri di depan kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Warga pun antusias menerima amplop dari Wapres. Beginilah aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat masih berada di rumah Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Gibran membagikan amplop kepada warga sekitar. Amplop berisi uang tersebut diberikan khusus kepada anak-anak yang ikut antri di gang depan rumah Jokowi. Tak ayal pembagian amplop tersebut membuat kerumunan warga yang membawa anak-anak. Usai membagikan amplop, Gibran bersama keluarganya naik mobil untuk kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kembali bersama kami di Sindo Siang, pemirsa Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif pada laga perdana ajang Piala Asia U17 2025. Garuda Muda sukses mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0. Bermain di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, pertandingan langsung berjalan sengit. Korea Selatan langsung mendominasi penguasaan bola di awal laga. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Korea Selatan, namun penyelesaian akhir mereka kurang maksimal sehingga gagal menjadi gol. Kiper Indonesia Dava Al-Ghasemi benar-benar bekerja keras dalam laga ini. Ia berhasil menggagalkan sejumlah serangan berbahaya Korea Selatan. Meski begitu, Indonesia juga bisa mencuri sejumlah peluang, namun juga gagal mencetak gol. Babak pertama pun berakhir imbang tanpa gol. Di babak kedua, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto melakukan sejumlah perubahan untuk menambah energi pasukan Garuda Muda. Di babak kedua, meski Korea Selatan tetap mendominasi jalannya pertandingan, namun Indonesia tampil lebih berani untuk menyerang.
Korea Selatan tetap memberikan sejumlah ancaman, namun penjaga gawang Dava kembali tampil gemilang menjaga gawang tak kebobolan. Di masa injury time, Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Kim Ji-song melakukan handsball di kotak terlarang. Evandra Florasta yang menjadi algojo sebenarnya gagal mengeksekusi penalti setelah bola dibaca dengan sempurna oleh Park Do-hun. Namun bola muntah berhasil disambar Evandra. Indonesia pun unggul 1-0. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi skuad Garuda Muda dalam mengarungi Piala Asia U17 2025. Sementara itu, pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan kepada Sugianto, nelayan asal Indonesia yang menolong lansia di Korea Selatan saat kebakaran hebat. Bantuan akan diberikan melalui keluarga Sugianto yang berada di Indramayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugianto, gimana? Lebaran di sana gimana? Lebaran di sini ya kayak gini. Di sana udah berapa tahun Mas Sugianto? 8 tahun, Pak. Pak kerja di apa? Sektor apa? Fishing. Oh, di fishing. Yang one day fishing atau di Karambah budidaya? Tangkap ikan. Oh, tangkap. Berarti lewat 12 mil. Saya selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat bangga dan mengapresiasi tindakan kemanusiaan yang luar biasa. Insya Allah nanti Mas Sugianto kalau berkenan pemerintah Indonesia akan memberikan penghargaan di keluarga di Indramayu ya. Yang kedua nanti kita akan coba bantu Mas Sugianto untuk bisa punya visa F2. F2 yang bisa panjang. Yang ketiga nanti kita akan jadikan kayak duta PMI. Duta pekerja migran. Dan nanti Terima kasih. cerita ini nanti kita akan buat semacam edukasi. Edukasi tindakan-tindakan contoh yang perlu dicontoh oleh PMI seluruh dunia yang dari Indonesia. Dan misi informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Togi Sinaga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.